Halo, selamat jumpa Nana. Salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini kembali kita akan belajar bersama Bu Yuni dan Pak Heri untuk tema 4F, cita-citaku. Kita akan dengarkan pembelajaran dari Pak Heri ya. Untuk hari ini kita akan belajar membaca dan membuat peta. Mari kita ikuti penjelasan dari Pak Heri. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali. Semoga pertemuan kali ini semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apa. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tematik 4F, subtema 3 tentang cita-citaku. Anak-anak, dalam cita-cita tersebut, kita berusaha untuk meraih cita-cita. Kunci utama untuk meraih cita-cita diantaranya adalah kegigihan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh dan kita tetapkan apa yang menjadi cita-cita kita, maka cita-cita itu dapat kita peroleh dan dapat kita simpulkan bahwa usaha dan kerja keras akan membuahkan hasil, dan hasil tersebut bisa dalam bentuk penghargaan yang berupa piala, berupa medali, penghargaan oleh orang lain, status di dalam kehidupan kita, baik itu kalau misalnya kita sebagai seorang pelajar, status kita dalam kehidupan seorang pelajar. Maka kunci utama dalam meraih cita-cita adalah kerja keras dan nanti akan membuahkan hasil. Dalam meraih cita-cita tersebut, dapat kita ambil kesimpulan untuk anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu, membaca peta tematik tentang persebaran sumber daya alam hayati. Yang kedua, menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, akan membuat peta persebaran flora dan fauna. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di sebelah sini. Ini adalah pengabdian seorang guru, dan guru tersebut karena dia sang guru tersebut berada di daerah pedalaman. Ini daerah pedalaman suku Sanak, suku di Jambi itu ada suku Sanak yang namanya suku Kubu. Nah, di sini juga digambarkan, di sini ada Bu Yuni, di sini ada Pak Eri. Apakah di antara kalian ada yang bercita-cita ingin jadi guru? Anak-anak, guru merupakan salah satu cita-cita yang sangat mulia loh. Coba, di antara orang-orang sukses yang ada di sekitar kita, tanpa peran guru, mereka pun tidak akan menjadi sukses. Namun, kesuksesan tersebut juga didukung dengan kerja keras dan usaha yang tidak pernah berhenti agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan. Nah, anak-anak, tadi di depan sudah dijelaskan, untuk meraih cita-cita kita mesti harus belajar keras, dan ya, untuk meraih cita-cita kita harus berusaha keras dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, perhatikan bentangan peta yang ada di depan kalian. Di sini Bapak dan Ibu juga akan belajar mempelajari tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Anak-anak, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Dari peta tadi yang sudah disampaikan tadi, kita dapat melihat beberapa jenis sumber daya alam yang termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Namun kita akan khusus pada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu flora dan fauna, atau tumbuh-tumbuhan dan
hewan. Nah, di sini Bapak tampilkan sebagai contoh tumbuh-tumbuhannya di sini. Apa ini anak-anak? Ini adalah bunga Rafflesia atau bunga bangke, dan yang faunanya kita akan tampilkan burung merak. Nah, kedua sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang sudah sangat langka, maka perlu dilestarikan. Nah, anak-anak, berdasarkan dari tabel yang seperti Bapak tampilkan di sini, nanti silakan kalian buat sendiri. Nah, di sini Bapak hanya memberikan contoh di Sumatera, itu floranya diantaranya misalnya pelestarian durian, kayu manis, kayu pinus, kayu-kayu di hutan yang bisa dipergunakan untuk bahan-bahan bangunan, dan faunanya diantaranya adalah burung beo, ada buaya senyulong. Nah, itu termasuk binatang-binatang dan flora yang sudah sangat sulit dijumpai. Nah, nanti kalian bisa melengkapi tabel di sini. Coba nanti kalian bisa buat Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, mungkin ada Bali, mungkin ada NTT, mungkin ada daerah-daerah yang lain ya. Coba dibuat sesuai dengan kemampuan kalian. Nanti kalian bisa melihat dalam buku tematik kalian, nanti bisa dimasukkan di tabel tersebut. Nah, setelah kalian membuat tabel persebaran tadi, misalnya kalian sudah membuat 10 lokasi, 10 daerah, dan sudah dikelompok-kelompokkan floranya apa, nanti dari peta Indonesia yang tadi sudah kita lihat tadi, nanti kalian bisa masukkan dalam persebaran dalam peta tematik seperti ini ya. Contohnya misalnya di Kalimantan itu ada orangutan, misalnya di Sumatera itu dari mulai Aceh sampai daerah Lampung, di Jawa juga ada, di NTT juga ada, di Papua juga ada. Nah, nanti kamu masukkan di dalam peta tersebut sebagai peta tematik. Nah, sebelum kamu masukkan tersebut, pokok-pokok di dalam peta tematik tersebut, nanti kalian akan Bapak ajak untuk bagaimana cara membuat atau menggambar peta agar peta tersebut tidak berubah ukurannya sesuai dengan aslinya, karena peta tersebut bukan hanya sekedar gambar, tapi peta itu adalah gambaran permukaan bumi, dan itu ukurannya harus sesuai dengan kenyataan, maka akan dibuat skala. Nah, anak-anak, nanti kalau kalian sudah mengerti, sudah menggolongkan, menempatkan atau mengkelompok-kelompokkan flora dan fauna di masing-masing tempat, terus sudah bisa masukkannya di peta yang ada, coba kalian buka, kalian lihat peta teman atlas yang kamu punya, nanti kamu akan melihat peta itu bentuknya seperti ini, ada garis-garisnya. Nah, garis yang mendatar itu namanya garis lintang gitu ya. Garis lintang, sedangkan garis yang vertikal namanya garis bujur. Nah, ini dipergunakan untuk apa? Ini dipergunakan untuk melihat dan menentukan posisi masing-masing daerah dan masing-masing tempat itu berada di lintang berapa dan bujur berapa. Dan ini tidak ngawur, nak. Tidak ngawur. Nah, supaya kalian nanti bisa menggambar peta dengan baik, maka peta yang ada tersebut bisa kamu buat seperti ini. Nah, kalian dalam buku tematik itu kan di bagian pembelajaran 3 terakhir itu ada gambar peta Indonesia berikut dengan persebarannya, persebaran flora dan faunanya. Nanti kamu bisa membuat garis bantu seperti ini. Garis lintangnya dibuat seperti ini, garis lintangnya, dan garis bujurnya dibuat seperti ini. Nanti ini bisa kamu fotokopi dulu, fotokopi. Setelah itu kamu garis, supaya tidak terlalu kecil, kamu setiap kolom ini kamu buat 2 cm 2 cm saja. Pak, nanti kalau yang di belakang sisa bagaimana Pak? Ya udah, biarkan aja sisanya, karena memang posisi Indonesia berada di garis lintang dan bujur ini, kita nggak bisa menambahkan ataupun mengurangi. Lalu yang di bawah juga begitu, sisanya cuma sedikit ya, karena memang di Indonesia wilayahnya seperti itu. Kalau kita lebarkan lagi, nanti kita sampai di Australia, Papua New Guinea dan sebagainya. Nah, setelah dibuat garis-garis lintang dan garis bujur, garis bantu seperti ini, nah nanti
dengan menggunakan pensil. Nah, nanti kamu bisa menggambarkan. Contohnya misalnya provinsi ini provinsi daerah Sumatera Utara dan Aceh, ini sampai di garis lintang dan garis bujur berapa yang kamu buat. Ini misalnya satu, dan kolomnya. Ini nggak boleh sampai ke sana, nah, nggak boleh lebih. Nah, di Jawa juga dalam garis lintang dan garis bujurnya yang kamu buat itu berada di garis lintang 2 dan sampai ke 3, belum sampai 4. Nanti kalau misalnya kamu lebarkan sampai ke 4 sini, nah itu nanti Pulau Jawa perbandingannya tidak seimbang sesuai dengan kenyataannya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Begitu ya, Nak ya. Coba nanti dibuat dengan rapi, dengan teliti. Kalian akan membuat itu dengan baik kalau kamu rajin berlatih, berusaha keras. Ya, sekali tidak jadi nggak apa-apa. Bisa berkali-kali. Nanti walaupun gambarnya tersebut tidak bagus, tetapi ukurannya akan tepat, ukurannya akan sesuai, karena kita mempergunakan skala yang kita buat. Skala. Nah, nanti skalanya itu bisa kamu buat per kolomnya menggunakan penggaris 2 cm 2 cm. Begitu ya, Nak ya? Baik, coba nanti dibuat sebagai tugas harian kalian. Kalau sudah selesai, dirapikan, nanti bisa dikirim ke grup kelas kelas DCR-nya kelas masing-masing. 4A dikirim ke DCR 4A, 4B dikirim ke DCR 4B, dan nanti Bapak dan Ibu nanti akan melihat. Nanti kalau ada kekurangan, ada yang belum lengkap, nanti Bapak dan Ibu bisa dilengkapi. Baik, sampai di sini ada anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan dipersiapkan alat tulis, buku, dan tematiknya sekalian. Setelah itu nanti bisa kita. Bagaimana penjelasan Pak Heri? Kalian sudah paham cara membuat peta? Kalau sudah paham, mari kita akan praktek membuat peta. Kita siapkan buku gambar, penggaris, dan pensil.